Selamat berjumpa lagi para mahasiswa dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen. Pada pembelajaran kedua yang lalu, kalian telah mempelajari perilaku biaya atau cost behavior yang meliputi antara lain konsep dasar perilaku biaya, pola-pola perilaku biaya, dan analisis biaya semi-variabel. Semoga kalian telah memahami materi tersebut di atas dengan baik. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran yang ketiga, saya akan membahas standar costing atau biaya standar. Materi biaya standar merupakan materi pokok yang akan mendasari kalian dalam upaya meningkatkan efisiensi di perusahaan. Beberapa pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam pembelajaran ini meliputi antara lain yang pertama, memahami pengertian standar costing atau biaya standar. Yang kedua, memahami penentuan standar costing. Dan yang ketiga, memahami analisis selisih bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Para mahasiswa, pengertian standar costing. Standar costing, yang pertama, standar merupakan suatu norma yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan yang berguna untuk mengukur keberhasilan atau kinerja. Standar itu sifatnya umum, bisa digunakan oleh banyak kalangan dan aktivitas. Misalnya, makanan yang disajikan di hotel harus memenuhi standar gizi atau kesehatan. Gedung yang digunakan di perkantoran harus memenuhi standar teknis konstruksi. Aktivitas produksi di perusahaan juga harus memenuhi standar teknis produksi. Oleh karena itu, manajer diharapkan bisa menentukan standar biaya dan standar kuantitas untuk masukan dalam proses produksi. Misalnya, bahan baku, jam tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Standar biaya menandakan berapakah harga pembelian yang seharusnya, sedangkan standar kuantitas menandakan berapakah masukan yang seharusnya digunakan untuk memproses suatu produk. Yang pasti, masukan kuantitas dan masukan harga yang direalisasi akan berbeda dengan standarnya. Manajer dengan fungsinya memastikan apakah penyebab terjadinya ketidaksesuaian standar dengan realisasinya. Biaya standar bisa digunakan oleh perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan organisasi nirlaba. Perusahaan manufaktur misalnya mempunyai standar produk seperti bahan baku yang digunakan untuk satu unit produk. Outlet makanan siap saji mempunyai standar mengenai kuantitas daging untuk membuat produknya dan standar biayanya. Kemudian mengukur kinerja sesungguhnya dengan standar yang ada. Selanjutnya, biaya standar. Dalam biaya standar terdapat pertama standar kuantitas, yang kedua standar harga. Menentukan standar kuantitas dan standar harga memerlukan data-data historis mengenai harga pembelian yang terjadi dan pemakaian bahan sebagai masukan akan berguna untuk menentukan standar. Standar biaya menandakan berapakah harga pembelian yang seharusnya, sedangkan standar kuantitas menandakan berapakah masukan yang seharusnya digunakan
untuk memproses suatu produk. Selanjutnya, dalam biaya standar, ada yang namanya standar ideal, ada yang namanya standar praktis. Standar ideal merupakan standar yang bisa dicapai dalam situasi yang normal. Artinya, harus tidak ada kerusakan pada mesin. Tidak ada keterlambatan bahan-bahan. Kemudian, standar praktis merupakan standar yang ketat tetapi masih dapat dicapainya. Dalam standar praktis, mesin diperbolehkan berhenti secara normal dan waktu istirahat bagi tenaga kerja. Para mahasiswa, penentuan biaya standar. Yang pertama, penentuan standar bahan langsung. Yang kedua, penentuan standar tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, penentuan standar biaya overhead pabrik variabel. Marilah kita bahas satu persatu penentuan standar bahan langsung. Pertama, sebelum operasional dilakukan, manajemen menyiapkan terlebih dahulu standar kuantitas dan standar harga terhadap bahan baku yang menjadi bagian signifikan produk. Standar bahan baku langsung atau standar kuantitas dan standar harga harus bisa mengakomodasi biaya per unit produk. Mungkin ada biaya pengiriman dan mungkin juga ada potongan. Hal seperti itu bisa terjadi untuk mengefisiensi suatu aktivitas. Dalam penyusunan biaya standar, diperlukan data-data historis yang terjadi di perusahaan. Ilustrasi untuk penyusunan biaya standar berikut yang ada di perusahaan mebel kayu. Standar harga. Di dalam standar harga, terdapat beberapa unsur, misalnya harga pembelian kayu yang berkualitas baik, seharga Rp50.000, kemudian pengangkutan dari gudang pemasok Rp5.000, dan potongan pembelian Rp2.000, sehingga harga standar per potong kayu sama dengan Rp53.000. Kemudian, standar kuantitas bahan untuk per unit produk menggambarkan jumlah bahan yang dimasukkan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Di samping itu, juga termasuk bahan rusak dan inefisiensi. Standar kuantitas. Di dalam standar kuantitas, terdapat beberapa unsur yang tercakup di dalamnya. Misalnya, pertama, kebutuhan bahan untuk produk meja. Ada 3 potong. Cadangan bahan rusak ada setengah potong. Cadangan bahan cacat ada setengah potong. Sehingga standar kuantitas per meja dalam potong sama dengan 4. Setelah standar kuantitas dan standar harga ditentukan, maka biaya standar bahan baku per unit produk untuk menghasilkan produk jadi dihitung sebagai berikut. 4 potong kayu per unit kali Rp53.000 per potong kayu, sama dengan Rp212.000. Ini merupakan biaya standar bahan baku per unit. Selanjutnya, penentuan standar tenaga kerja langsung. Dalam standar tenaga kerja langsung,
Standar kuantitas dan standar harga tenaga kerja langsung pada umumnya dinyatakan dalam tarif tenaga kerja dan ukuran jam kerja. Tarif tenaga kerja standar per jam meliputi upah yang diterima, tunjangan, dan biaya tenaga kerja yang lainnya. Dengan menggunakan data-data historis, catatan upah pada waktu yang lalu, maka dapat ditentukan tarif standar per jam sebagai berikut. Unsur-unsurnya antara lain tarif upah per jam Rp10.000. Ada pajak upah 10% Rp1.000 dan tunjangan 20% Rp2.000. Sehingga tarif tenaga kerja standar per jam kerja langsung sama dengan Rp13.000. Kemudian standar waktu tenaga kerja langsung diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, disebut dengan jam standar per unit. Contohnya adalah waktu tenaga kerja per unit ada 10, kebutuhan rehat 1, cadangan pembersih mesin 1, sehingga jam kerja standar per unit produk sama dengan 12 jam. Setelah standar waktu dan tarif ditentukan, maka biaya tenaga kerja standar per unit produk dapat dihitung sebagai berikut. Biaya tenaga kerja standar per unit produk sama dengan 12 jam per unit dikalikan Rp13.000 per jam sama dengan Rp156.000. Itulah merupakan biaya tenaga kerja standar. Kemudian, yang ketiga, penentuan standar biaya overhead pabrik variabel. Standar kuantitas dan standar harga overhead pabrik variabel biasanya dinyatakan dengan yang pertama, jam tenaga kerja, yang kedua, tarif overhead pabrik. Jam tenaga kerja menunjukkan dasar jam yang digunakan untuk menerapkan overhead ke unit produk. Bisa dengan jam mesin atau jam kerja langsung. Sedangkan tarif menunjukkan bagian variabel dari tarif overhead pabrik yang ditentukan di muka. Misalnya, total biaya overhead pabrik yang diestimasi Rp500.000. Dengan total produksinya 500 unit, maka rumusnya adalah estimasi total biaya overhead pabrik dibagi estimasi total unit produksi. Kemudian kita hitung, estimasi total biaya overhead pabrik ada 500.000, kemudian estimasi total unit produksi ada 500, sehingga nilainya Rp1.000 per jam. Jadi Rp1.000 per jam itu merupakan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel standar per unit dapat dihitung 12 jam per unit dikalikan Rp1.000 per jam, sama dengan Rp12.000. Para mahasiswa, standar versus anggaran. Bahwa standar dinyatakan dalam jumlah unit, sedangkan anggaran dinyatakan dalam jumlah total. Dari pembahasan penentuan bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu standar sebagai biaya yang dianggarkan untuk satu unit produk.
Kita mulai, kita siapkan kolom. Yang kolom pertama, jam atau kuantitas standar. Kolom berikutnya, tarif atau harga standar. Dan kolom berikutnya adalah biaya standar. Kemudian, perhitungan-perhitungan tersebut di atas kita masukkan di dalam tabel standar biaya ini. Yang pertama, bahan langsung. Kuantitas standarnya adalah 4 potong kayu, kemudian harga standarnya 53.000 per potong kayu, sama dengan biaya standarnya Rp212.000. Kemudian, tenaga kerja langsung, kuantitas standarnya adalah 12 jam, sedangkan tarifnya atau harga standarnya Rp13.000 per jam, sehingga biaya standarnya sama dengan Rp156.000. Yang berikutnya, overhead pabrik variabel, kuantitas standarnya 12 jam, dan tarif atau harga standarnya Rp1.000 per jam, sehingga biaya standarnya Rp12.000. Sehingga biaya standar total per unit sama dengan Rp380.000. Setelah penentuan biaya standar total per unit produk, maka dilanjutkan dengan membandingkan antara standar dengan aktualnya atau sesungguhnya. Pastinya terjadi selisih di antara keduanya. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan analisis selisih tersebut. Para mahasiswa, analisis bahan langsung. Biaya standar bahan langsung yang sudah kita bahas di depan sebesar Rp212.000 per unit, yang terdiri atas 4 potong kayu dengan harga Rp53.000 per potong. Menurut catatan di perusahaan, ada pembelian bahan langsung sebanyak 2.100 potong kayu dengan harga Rp51.000 per potong. Kemudian, analisis bahan langsungnya sebagai berikut. Kita buatkan kolom kuantitas masukan sesungguhnya pada harga sesungguhnya. Kolom berikutnya kuantitas masukan sesungguhnya pada harga standar. Kemudian, kolom kuantitas standar yang diizinkan pada harga standar. Kemudian kita isi kuantitas masukan sesungguhnya sebesar 2.100 potong kayu dengan harga Rp51.000. Nilainya menjadi Rp107.100.000. Kemudian, kuantitas masukan sesungguhnya 2.100 potong kayu dengan harga Rp53.000 per potong sama dengan Rp111.300.000. Kemudian untuk kuantitas standar yang diizinkan, yakni 2.000 potong kayu kali Rp53.000 per potong sama dengan Rp106 juta. Selanjutnya kita bandingkan antara kuantitas masukan sesungguhnya pada harga sesungguhnya dengan kuantitas masukan sesungguhnya pada harga standar. Di sini ada selisih harga sebesar Rp4.200.000. Selisih ini merupakan selisih yang menguntungkan. Kenapa? Karena harga aktualnya Rp51.000 lebih kecil dari harga standarnya, yakni Rp53.000. Selanjutnya kita bandingkan kuantitas masukan sesungguhnya pada harga standar dengan kuantitas standar yang diizinkan pada harga standar. Di sini ada selisih Rp5.300.000, selisih kuantitas
yang sifatnya tidak menguntungkan. Kenapa? Karena kuantitas masukan bahan 2.100 lebih besar daripada standarnya 2.000 potong kayu. Kemudian setelah itu dari selisih harga dan selisih kuantitas itu kita gabungkan menjadi selisih total, yaitu Rp1.100.000 sifatnya tidak menguntungkan. Karena selisih tidak menguntungkan lebih besar dari selisih yang menguntungkan. Selisih yang tidak menguntungkan sebesar Rp5.300.000, sedangkan selisih yang menguntungkan Rp4.200.000. Selanjutnya, analisis tenaga kerja langsung. Biaya standar tenaga kerja langsung sebesar Rp156.000 per unit. Terdiri atas 12 jam dikalikan Rp13.000 per jam. Menurut catatan perusahaan, aktualnya membayar tenaga kerja langsung sebesar Rp77.500.000 untuk 6.200 jam kerja, dengan rata-rata sebesar Rp12.500 per jam. Berikut analisis tenaga kerja langsung. Kita siapkan kolom jam kerja sesungguhnya pada tarif sesungguhnya, kemudian jam kerja sesungguhnya pada tarif standar. Selanjutnya, jam standar yang diizinkan pada tarif standar. Pada jam kerja sesungguhnya pada tarif sesungguhnya diisi dengan 6.200 jam dikalikan Rp12.500 per jam, sama dengan Rp77.500.000. Kemudian, jam kerja sesungguhnya pada tarif standar diisi 6.200 jam dikalikan Rp13.000 per jam, sama dengan Rp80.600.000. Kemudian, untuk jam standar yang diizinkan pada tarif standar diisi 6.000 jam dikalikan Rp13.000 per jam, sama dengan Rp78 juta. Selanjutnya, kita bandingkan antara jam kerja sesungguhnya pada tarif sesungguhnya dengan jam kerja sesungguhnya pada tarif standar. Di sini ada selisih Rp3.100.000, namanya selisih tarif yang sifatnya menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena tarif aktual Rp12.500 lebih kecil dari tarif standar Rp13.000. Kemudian kita bandingkan jam kerja sesungguhnya pada tarif standar dengan jam standar yang diizinkan pada tarif standar. Di sini kemudian terjadi selisih Rp2.600.000, namanya selisih jam yang sifatnya tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena jam kerja aktual 6.200 lebih besar dari jam standar 6.000. Kemudian, secara total kita bandingkan antara selisih tarif dengan selisih jam. Di sini ada selisih total Rp500.000 yang sifatnya menguntungkan. Kenapa? Karena selisih menguntungkan lebih besar dari selisih yang tidak menguntungkan. Jadi di sini Rp3.100.000 yang menguntungkan tadi lebih besar dari Rp2.600.000 yang tidak menguntungkan. Kemudian sekarang analisis biaya overhead pabrik variabel. Biaya standar BOP variabel
sebesar Rp12.000 per unit. Terdiri atas 12 jam dikalikan Rp1.000 per jam. Menurut catatan perusahaan, aktualnya perusahaan mengeluarkan BOP variabel sebesar Rp5.580.000 untuk 6.200 jam kerja dengan rata-rata sebesar Rp900 per jam. Analisis BOP-nya sebagai berikut. Kita siapkan kolom jam kerja sesungguhnya pada tarif sesungguhnya, kolom jam kerja sesungguhnya pada tarif standar, dan jam standar yang diizinkan pada tarif standar. Kemudian kita isikan untuk jam kerja sesungguhnya, kita isi dengan 6.200 jam dikalikan tarif Rp900 per jam, sama dengan Rp5.580.000. Selanjutnya, pada jam kerja sesungguhnya kita isi 6.200 jam, kemudian dikalikan tarif standar Rp1.000 per jam sama dengan Rp6.200.000. Kemudian jam standar yang diizinkan diisi dengan 6.000 jam dan tarif standarnya diisi Rp1.000 per jam sama dengan Rp6 juta. Kemudian kita bandingkan antara jam kerja sesungguhnya pada tarif sesungguhnya dengan jam kerja sesungguhnya pada tarif standar. Di sini ada selisih tarif sebesar Rp620.000. Selisih ini sifatnya menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena tarif aktual Rp900 lebih kecil dari tarif standar Rp1.000. Kemudian kita bandingkan antara jam kerja sesungguhnya pada tarif standar dengan jam standar yang diizinkan pada tarif standar, terjadi selisih sebesar Rp200.000 selisih jam. Sifatnya tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena jam kerja aktual 6.200 lebih besar dari jam standar yang diizinkan, yakni 6.000. Selanjutnya kita bandingkan dari selisih-selisih tadi, kesimpulannya ada selisih total Rp420.000 yang sifatnya tidak menguntungkan. Karena selisih yang menguntungkan lebih besar dari selisih yang tidak menguntungkan. Para mahasiswa, untuk bisa memperdalam dari penjelasan tadi, maka di sini ada kuis, dan kuis ini silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian semuanya. Demikianlah penjelasan tema biaya standar atau standar cost pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini, agar kalian semakin menguasai biaya standar sebagai aktivitas perencanaan seseorang manajer. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.